Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, terutama teman-teman yang menjadi administrator di kegiatan FKP. Kita tahu di kegiatan FKP, teman-teman administrator ini bertanggung jawab penuh terhadap urusan administrasi, baik administrasi keuangan maupun administrasi lain yang terkait dengan FKP. Tentu ini bukan tugas yang mudah, tapi kami percaya teman-teman memang sejak awal ditunjuk, dipilih karena dipandang mampu melaksanakan tugas ini dengan baik. Di kesempatan ini kami dari tim administrasi BPS KAUR akan memberikan sedikit panduan terkait dengan administrasi keuangan. Tentu panduan ini bukan dalam rangka menggurui, ya, karena kami tahu beberapa di antara teman-teman ada yang sudah punya pengalaman banyak juga mengelola administrasi keuangan di kegiatan-kegiatan lain dari instansi-instansi yang lain. Tetapi dengan ini harapannya kita bisa punya pemahaman yang sama tentang konsep-konsep yang digunakan di administrasi keuangan FKP. Nah, harapannya juga dengan pemahaman yang sama itu, teman-teman tidak terhambat dalam melaksanakan kegiatan FKP. Baik, kemarin kami tanggal 28 April kami sudah membagikan beberapa file yang bisa teman-teman gunakan untuk mengelola administrasi keuangan ini, yang mana file itu bisa juga diakses kembali melalui portal yang dibangun untuk FKP di Kabupaten Kaur. Di deskripsi grup kita administrator FKP itu ada linknya, link yang sudah lama teman-teman ketahui. Kita pilih format administrasi FKP, nanti kita akan diarahkan ke sini, ada 5 file. 5 file ini yang sudah juga di-share di grup filenya. Kalau teman-teman belum download, bisa ambil di sini. Kalau sudah download pun sebaiknya ambil di sini juga, siapa tahu file terakhir yang teman-teman download itu bukanlah yang paling baru. Ya. Nah, saya coba download file Excel-nya, karena memang sebagian besar pekerjaan kita di administrasi keuangan FKP itu dilakukan di file ini. Nah, teman-teman, satu file ini digunakan untuk satu FKP. Jadi baiknya teman-teman ganti namanya dulu. Misalnya kita ganti nama menjadi FKP Desa Bukit Indah. Ya, Bukit Indah. Oke. Teman-teman, di file Excel ini ada banyak sheet. Jadi kita mulai dari sheet pertama, yaitu sheet pedoman, di mana di sheet ini, gambar ini dipaparkan ya, kelengkapan-kelengkapan untuk setiap pembayaran yang teman-teman lakukan selama di kegiatan FKP. Jadi di FKP ada 4 jenis pembayaran yang teman-teman lakukan. Yang pertama, pembayaran transport dan uang harian untuk peserta. Peserta di sini di luar tim ya, di luar tim. Kemudian yang kedua, pembayaran biaya konsumsi. Yang ketiga, pembayaran honor fasilitator. Dan yang keempat, pembayaran biaya kebersihan. Nah, di setiap jenis pembayaran ini, teman-teman bisa lihat ada daftar dokumen yang harus dilengkapi. Ada banyak ya. Pertanyaan mungkin, apakah perlu sebanyak ini? Ya, jawabannya iya, karena ini SOP yang ditetapkan oleh BPS Pusat, dan kita di daerah ya hanya menjalankan. Tapi tentu BPS Pusat menetapkan SOP ini bukan tanpa pertimbangan ya. Ada banyak pertimbangan, dan mungkin salah satunya adalah pertimbangan dari aspek akuntabilitas. Nah, bagaimana teman-teman tahu, Reksosek ini adalah sensus ya, dan setiap anggaran sensus itu menjadi atensi khusus dari Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga semakin lengkap dokumen pendukung kita, semakin akuntabel, semakin baik. Jadi
Tolong dipastikan oleh teman-teman administrator semua dokumen yang ada di sini lengkap ketika teman-teman menyerahkan administrasi keuangan ke BPS Kabupaten Kaur setelah LKP dilaksanakan. Nah, di sini ada dua warna yang kami berikan. Kalau warnanya biru muda, ini berarti yang menyusun dokumen ini adalah teman-teman administrator. Sementara kalau warnanya awan atau biru apa ya, biru langit mungkin ya, langit keruh ya. Ini berarti dokumen disiapkan oleh tim di BPS Kabupaten Kaur. Nah, teman-teman fokus pada yang berwarna biru muda. Kemudian dari yang berwarna biru muda ini, teman-teman perhatikan di sebelah kanannya ada yang bertuliskan klik, ada yang tidak. Kalau bertuliskan klik berarti teman-teman mengerjakannya di dalam Excel ini. Sudah ada linknya ke sheet-sheet yang bersangkutan. Sementara kalau tidak ada tulisan klik berarti filenya terpisah dari Excel ini. Kita akan mulai dari administrasi transport dan uang harian bagi peserta. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 dokumen yang teman-teman perlu siapkan. Yang pertama, undangan kegiatan. Undangan kegiatan yang digunakan ini harus menggunakan KOP dari desa. Jadi konsepnya desa yang mengundang. Ya, kalau desa yang mengundang, kita mengundang peserta, mengundang babinsa dan lain-lain. Nah, formatnya ada di link, silakan digunakan. Seperti ini, formatnya kalau dibuka. Jadi gunakan nomor desa, tanggal pastikan tanggalnya sebelum kegiatan FKP dilakukan, karena tidak mungkin kita mengundang untuk sebuah kegiatan, tapi suratnya dikeluarkan di hari yang sama. Nah, teman-teman, di grup administrator juga sudah dibagikan file Excel yang berisi matriks alokasi peserta per FKP. Ya. Coba dicek lagi, kemarin tanggal 28 ada file yang diberi nama alokasi peserta FKP versi Ayo Pika 2. Nah, ini ya, contoh misalnya tadi di desa Bukit Indah, total peserta FKP-nya 11 ya. Peserta secara umum maksudnya ya. 11 itu terdiri atas tim FKP 4 ya, tim FKP 4, administrator, asisten fasilitator dan fasilitatornya. Kemudian ketua SLS-nya ada 2, di Bukit Indah ada 2 SLS, Babinsa 2 dan tokoh ya. Perwakilan tokoh ini bisa tokoh agama, bisa tokoh masyarakat, bisa tokoh adat. Intinya orang-orang yang hadir sebagai peserta ini adalah orang-orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan verifikasi. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat bervariasi jumlah peserta di setiap FKP ya, ada yang SLS-nya 2, ada yang 8, ada yang tidak punya SLS sama sekali. Jadi jumlah total peserta termasuk tim di setiap FKP itu minimal 9. Ya. Nah, ini yang teman-teman sesuaikan di undangannya. Ya, kalau tadi misalkan di Desa Bukit Indah ada 2 ketua SLS, berarti nanti di sini disesuaikan menjadi seluruh ketua SLS, memakai dalam kurung atau tidak ya. Nah, dalam kurung, kemudian di paling ujung dalam kurung 2 orang. Kemudian yang kedua tetap administrator, asisten fasilitator ada 3 orang. Ya. Nah, fasilitator sendiri tidak perlu dicantumkan karena beliau yang mengundang, ya, kepala desa sendiri mengundang. Kemudian yang ketiga ada tokoh masyarakat, tokoh agama, babinsa, babin kamtibmas. Kalau ini yang kita tulis berarti 4. Nah, silakan disesuaikan berapa tokoh dan babinsa yang ada di sini. Kalau di Tumbuk Indah misalnya ada 3 tokoh sama 2 babinsa. Babinsa maksudnya 1 babinsa, 1 babin kamtibmas, berarti 5 kan? Nah, kalau 5 sini ditulis tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, babinsa dan babin kamtibmas. Ya, ada 5. Intinya kalau teman-teman ragu dengan matriks pesertanya, silakan hubungi BPS Kabupaten Kaur ya, melalui WA saja. Kemudian di bawahnya diisi sebagaimana format yang sudah ada. Oke, kita cukupkan tentang undangan karena fokus kita bukan pada undangan ini, tapi pada file Excel-nya.
Kemudian di sini ada jadwal kegiatan, ada surat tugas, daftar hadir, ya, dokumentasi sampai yang bawah. Ini semua dilakukan di Excel ini. Bagaimana memulainya? Teman-teman mulailah dengan mengisi data pada sheet data. Jadi kita mulai dari sini. Kita mulai dari sini. Nanti insya Allah sebagian besar data yang dibutuhkan untuk dokumen yang ada tanda klik ini akan terisi secara otomatis ya. Oke, kita mulai. Misalnya kita tadi ambil Desa Bukit Indah ya. Di Kecamatan Asal, Bukit Indah, tanggal pelaksanaan ya. Misalnya tanggal 6 ya. 6 6 April, 6 Mei ya. 6 Mei 2023. Nama fasilitator misalnya siapa nama kepala desa saya kurang paham, kita coba misalnya Edi Sudrajat misalnya. Sudrajat, jabatan fasilitator kepala desa. Kemudian di B ada tabel, ini isinya 3 orang tim ya. Sudah ditentukan baris pertama administrator, kedua dan ketiga asisten. Administratornya misalnya siapa lah ya, misalkan namanya Andi Setiawan. Lalu asisten fasilitatornya misalkan Budi Suharjo. Lalu asisten yang kedua misalnya Tiwi, apa Tiwi ya, Tiwi lah, Tiwi misalnya. NIP-nya administrator misalnya tidak ada NIP ya di stripkan saja. Budi Suharjo ASN misalnya ya, silakan dituliskan NIP-nya. Nah kalau kita tulis seperti ini misalkan ya kan berubah ya, maka teman-teman kasih tanda apostrop dulu di depannya, tanda apostrop biar dia tidak berubah formatnya. Ini NIP saya. Nah lalu asisten 2 misalnya tidak ada NIP strip. Kolongan ini tinggal pilih ya, jangan diketik ya. Nah, kalau bukan ASN berarti kan strip. Lalu misal golongannya golongan paling tinggi lah 4D misalnya. Ya, jangan lah ya. Misalkan 3C misalnya. Lalu ini tidak ada golongannya. Ya seperti ini. Lalu untuk alat angkutan ini dipilih teman-teman ya, jangan diketik. Nah, kalau untuk non pegawai BPS teman-teman tidak perlu pusing karena alat angkutannya pasti kita pilih angkutan umum. Nah, tapi yang pegawai BPS teman-teman lihat di sini daftarnya. Ya. Oh, kita ganti jangan Budi Suharjo misalnya siapa ya? Ropika Yuta lah, Ropika Yuta. Nah, kita lihat Ropika Yuta kan di sini menggunakan kendaraan dinas, termasuk di antara pegawai menggunakan kendaraan dinas, berarti kita pilih kendaraan dinas karena ini akan langsung menentukan uang transportnya. Kita umum, nah, dia langsung ya. Kemudian di tabel ketiga, ini daftar peserta RKP. Di baris pertama dan baris kedua sudah diberikan slot khusus untuk Babin Kamtibmas, lalu di baris keduanya Babinsa. Ini jangan diganti dengan nama peserta ya. Kita di kondisi ideal dulu. Kenapa? Karena di baris pertama dan baris kedua ini sudah disiapkan tambahan uang harian. Jadi di antara peserta yang 5 itu, yang minimal 5 orang itu, ya ada tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain-lain, ada Babinsa, Babin Kamtibmas. Ini semua dapat transport 50.000, tapi khusus Babinsa dan Babin Kamtibmas mendapat tambahan uang harian juga 95.000. Kita beri contoh saja cara mengisinya, misalkan namanya apa ya, Remon gitulah ya. Lalu dari Kodim misalnya siapa? Najwa ya misalnya gitu ya. Nah, kan kalau dari kepolisian atau tentara tidak ada NIP ya, tapi NRP. Beri tanda apostrof lalu ketikkan NRP-nya. Di mana teman-teman mendapatkan data ini ya tentu dari daftar hadir, sebenarnya daftar hadir atau teman-teman tanyakan langsung. Nah, untuk golongan kan golongan tentara dan polisi tidak sama dengan PNS ya. Pilih saja strip ya teman-teman, pilih strip. Nanti untuk pangkat baru dituliskan pangkatnya apa. Misalkan Babin Kamtibmas ini
pangkatnya AKBP misalnya ya, ada AKBP yang sedang cosplay jadi Babin Kamtibmas misal. Lalu dari Kodim misalnya pangkatnya Sersan 1 misalnya, tuliskan saja Sersan 1 seperti itu. Nah, lalu tuliskan nama-nama peserta. Kita beri contoh misalkan ada 5 peserta ya. Siapa namanya? Udin, Udin apa Udin? Udin aja lah gitu, Udin. Kemudian eh, Tono, kemudian eh, siapa? Arif ya. Nah, kalau teman-teman pastikan ini pakai huruf besar ya di awal ya. Karena walaupun sederhana tapi nanti kalau kita pakai hurufnya tidak sesuai dengan apa tata ejaan yang disempurnakan atau tata naskah dinas yang baik, tidak elok juga melihatnya. Nah, lalu nipnya seperti biasa kosongkan ya, golongannya juga kosongkan, serta anggota umum ya seperti itu. Jadi kenapa transportnya 50.000 semua? Karena dianggap teman-teman peserta ini datang dari desa yang sama, ya berangkat dari desa yang sama. Jadi ini 50.000 ini transport lokal di dalam desa. Nah, bagaimana peserta hanya 5 sementara yang tersisa slot ada banyak kan? Ya dihapus saja. Tapi dihapusnya jangan seperti ini. Ya, cukup dihapus isiannya teman-teman. Ya, di isiannya dihapus. Nah, seperti itu. Sudah, nah kalau sudah, ya kita lagi tadi butuhnya apa? Butuhnya eh, jadwal kegiatan misalnya, ya. Jadwal kegiatan, ya kita klik nih. Kegiatan, ini jadwal kegiatan, Desa Nasar, Bukit Indah, tanggal sudah terisi. Nah, tinggal teman-teman ubah. Ya, ubah ini sesuai dengan bagaimana adanya, bagaimana adanya. Tapi pastikan ya kegiatannya mendekati 8 jam. Ya, jangan sampai realnya mungkin 3 jam selesai, tapi jangan dibuat 3 jam teman-teman. Karena kegiatan half day ini ya itu minimal 4 sampai 5 jam. Jadi silakan di administrasi disesuaikan. Nanti warnanya dirubah dulu jadi hitam. Ya. Kemudian untuk surat tugas, teman-teman, surat tugasnya kita buat sederhana saja. Jadi satu surat tugas untuk semua yang hadir di KP. Teman-teman tinggal klik di sini surat tugas, ya. Tadi sudah ada, otomatis nanti teman-teman yang kita mulai dari atas lah, mulai dari nomor ya. Nomor ini masih dikosongkan nomornya. Ya teman-teman silakan lihat di register nomor Bukit Indah, Bukit Indah itu nomornya nomor 4 surat tugasnya ya. Tulis saja nomor 4 di sini. Gitu, udah. Ini tidak perlu diubah. Lalu nama yang muncul di surat tugas ini nama yang paling pertama muncul nanti di lampiran SPD yaitu administrator. Tidak perlu diubah, biarkan saja. Loh, berarti surat tugas untuk satu orang? Tidak, surat tugas ini untuk semua. Jadi kepadanya Andi Setiawan sebagai administrator, lalu anggotanya adalah semua yang hadir itu ada di lampiran. Ya, tidak perlu diubah-ubah. Selesai ini, selesai. Surat tugas sudah selesai. Kemudian ya karena ini surat tugas lalu terhadir ya, tapi daftar hadir. Nah, daftar hadir ini sudah data atasnya sudah disesuaikan. Ya tinggal teman-teman isi. Kenapa masih kosong? Kenapa tidak link ke data ya? Karena memang teman-teman baru tahu nama-nama yang hadir itu sebagiannya ya itu di hari H. Kalau harus menunggu terisi dulu, kapan teman-teman di mana peserta mengisi daftar hadir. Jadi ini ditulis tangan, silakan ya. Pena yang sudah didistribusikan digunakan dengan baik. Nah, kita ingat tadi total ada 9 kan ya untuk di Desa Bukit Indah. Bukan 9, ada berapa tadi? Bukit Indah ada, ada ini ada 11 ya, 11. Selain 5 peserta ada 2 ketua SLS. Nah, kita ulang berarti ini tadi bukan 5 ya, bukan 5. Ini bukan 5 ya. Berarti ada 2 lagi tadi, ya lupa. Nah, ada 2 lagi nih.
Jadi ada 7 berarti ya. 3 tokoh, 2 babin, dan 2 lagi ketua SLS. Katakanlah namanya apa? Ana atau Ani lah gitu ya. Di daftar hadir kan kita hanya butuh 11 ya, silakan yang selebihnya di delete ya. Delete boleh seperti ini kalau di sheet selain sheet data. Nah, ini tinggal dicetak selesai. Jadi di daftar hadir selesai, kemudian ke laporan pelaksanaan KP kita skip dulu ya, kita fokus ke yang sudah ada di Excel ini, nanti lanjut kita balik ke sini. Dulu dokumentasi, dokumentasi silakan diklik. Nah, ini dokumentasi kegiatan FKP-nya. Jadi teman-teman administrator selama kegiatan FKP tugasnya banyak ya. Selain mencatat hasil dari FKP, juga mendokumentasikan. Nah, dokumentasi nanti filenya ya silahkan ditempel di sini. Ada disediakan 6 foto. Harapannya 6 foto ini bisa menggambarkan jalannya FKP. Mungkin mulai dari kedatangan, mulai pembukaan, mulai diskusinya, dan lain-lain. Penandatanganan juga seperti itu. Oke ya. Kemudian setelah dokumentasi SPD, SPD ini surat perjalanan dinas. Surat perjalanan dinas. Ada 2 di sini, satu SPD-nya, yang satu lagi lampiran SPD-nya. Lampiran SPD sekaligus menjadi lampiran dari surat tugas tadi. Kita mulai dari SPD-nya. Ini surat perjalanan dinasnya. Pertama kita mulai isi dari nomor. Ya, nomor seperti tadi, tinggal di register nomor, nomornya sama nih dengan surat tugas. Ya, tinggal diisi ya. 4. Di bawahnya biarkan saja, biarkan saja, biarkan saja. Ini sudah otomatis terisi. Ya, ini ya dihapus yang tidak perlu. Kalau emang dia desa, berarti kan lurahnya dibuang. Kalau tidak sempat buang ya di strip saja boleh. Oke, ini selesai SPD. Ya, selesai. Kemudian kita ke lampiran SPD. Nah, di lampiran inilah yang menerangkan siapa orang-orang yang dicakup dalam surat tugas tadi selain administrator. Ini lampiran SPD-nya sesuai dengan per dirjen. Ini sudah terisi semua, teman-teman ya. Sudah terisi karena dia link ke sheet data tadi. Karena sudah terisi ya sudah, tinggal teman-teman buang apa eh, baris yang tidak diperlukan. Dan kita hanya butuh 10 ya. Kenapa 10 bukan 11 ya? 10 kan 11 itu termasuk fasilitator. Nah, fasilitator tidak tercakup di dalam SPD ini karena fasilitator tidak diberikan transport dan uang harian, hanya mendapatkan honor saja ya. Sekarang di delete. Selesai lampiran SPD? Ya, selesai. Kemudian kita lanjut ke surat pernyataan tidak menggunakan kendaraan dinas. Jadi teman-teman, bagi pegawai BPS yang menggunakan kendaraan dinas, yang bersangkutan tidak diberikan transport. Ya, tapi kalau yang bersangkutan tidak menggunakan kendaraan dinas, yang bersangkutan bisa diberikan transport. Nah, apa yang menjadi penguat bahwa yang bersangkutan menggunakan atau tidak menggunakan? Nah, inilah gunanya surat pernyataan ini. Bisa diklik. Nah. Jadi silakan nanti teman-teman isi dengan data pegawai BPS yang hadir di FKP itu yang tidak menggunakan kendaraan dinas, yang karena itu mereka mendapatkan transport lokal. Ya di mana melihatnya? Lihat saja di data tadi. Pegawai BPS kan cuma 1 orang, Ibu Rupika Yuta misalnya. Dia menggunakan kendaraan dinas, ya udah Bu Rupika Yuta, isikan datanya, ya, isikan datanya dari nama ya, eh, pakai gelar lebih bagus ya, NIP-nya tadi ya, ya pangkatnya dari sini tadi pangkatnya apa tadi 3C ya, 3C 3C itu penata ya. Kalau ragu ya silakan tanya yang bersangkutan. Bersangkutan kan hadir di kegiatan. Jabatan, tanya yang bersangkutan juga.
Statistisi muda unit kerja BPS Kabupaten Tahu. Nah, lalu isikan tanggalnya tanggal apa ya? Tanggal kegiatan FKP-nya. Tadi tanggal 6 Mei ya. Mei. Terus ini nih Bu Rofika ya. Ya, lalu NIP-nya. Ya, sudah nih. Saya dicetak lalu tanda tangan yang bersangkutan. Kemudian ini yang paling penting ya. Ini jangan sampai keliru. Inilah SPJ-nya. Inilah daftar rincian perhitungan pembayaran perjalanan dinas. Ada dua di sini. Yang satu untuk pembayaran tunai. Siapa yang menerima pembayaran tunai? Ya tadi peserta. Ya, peserta Babinsa, Babin Kamtibmas. Sementara yang melalui transfer ini teman-teman tim FKP, 2 orang asisten fasilitator dan 1 orang administrator. Ini ya sudah terisi, teman-teman sudah terisi. Tadi peserta ada 7 ya, Babin Kamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat, lalu 2 ketua SLS. Ya sudah, teman-teman tinggal buang apa baris yang tidak digunakan. Delete bisa kan di delete, kita coba. Ya bisa di delete. Ya. Ini dicek lagi teman-teman. Ya, apakah benar 540 ya, dicek ulang. Kalau benar sudah, ya sudah. Teman-teman tinggal ganti di terbilangnya. Ya. 540.000 rupiah. Ini langsung otomatis nama administrator teman-teman. Selesai. Nah, dengan dokumen inilah teman-teman membayarkan uang harian dan transport kepada peserta. Ya. Dananya mana? Dana sudah diambil kemarin tanggal 28. Jadi pastikan teman-teman dana yang diambil kemarin itu teman-teman tahu penggunaannya untuk apa. Nah, ini untuk yang tunai. Sementara untuk yang non tunai nanti oleh teman-teman di BPS Kabupaten Kaur akan ditransfer. SPJ ada di sini. SPJ ada di sini. Ya ini administrator ya teman-teman lah ya ini teman-teman. Nanti dapatnya 245.000. Asisten 1 dapat 95.000. Kok 95.000 ya karena beliau menggunakan kendaraan dinas tadi. Kita pilih kendaraan dinas sehingga beliau tidak mendapatkan transport lokal. Total 585. Jangan lupa terbilangnya jangan lupa diganti. Rp1.000. Oh iya, ini kalau video mati tiba-tiba mohon maklum teman-teman ya, ini menggunakan Zoom gratisan. Oke, selesai ya, selesai di SPJ. Lalu ini yang paling penting teman-teman ya. Jadi dari BPS Pusat diberikan SOP. Kalau bayarnya transfer, selesai ya, gampang. Nanti tinggal bendahara BPS memberikan lampiran berupa bukti transfer. Tapi kalau tunai, teman-teman harus memberikan penguat ya, berupa dokumentasi penyerahan honor. Jadi teman-teman, eh, kenapa BPS Pusat meminta kita memberikan dokumentasi penyerahan uang? Gitu. Ini jangan sampai kita salah paham. Apakah karena tidak percaya dengan kita di daerah, atau kami tidak percaya pada teman-teman administrator? Apakah kami khawatir uangnya digelapkan? Tidak sama sekali. Kami percaya dengan integritas teman-teman. Tapi kenapa butuh foto? Ini untuk kebaikan kita semua. Kebaikan kita semua. Kalau di SPJ sudah tanda tangan, ya kan? Lalu fotonya juga ada, tidak ada lagi alasan untuk tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Uang tidak diterima, uangnya kurang, ya, dan lain-lain. Ya, ini untuk kebaikan bersama. Jadi mohon setiap penerima uang di FKP itu difoto dan fotonya dilampirkan ke sini. Ya, dilampirkan ke sini. Foto apa saja ya? Foto penerima transport dan uang harian, termasuk Babinsa dan Babin Kamtibmas ya. Jadi jangan sampai keliru teman-teman, wajib difoto. Ya bukan hanya mereka, tapi semua penerima wajib difoto. Lalu ketika menyerahkan honor fasilitator juga difoto. Mohon betul, ini kalau teman-teman menyampaikan
kelengkapan administrasi ke BPS nanti setelah FKP tapi fotonya kurang, itu anggapan pertama uangnya belum diserahkan. Ya, uangnya belum diserahkan. Maka pastikan tolong didokumentasikan dengan benar. Ini permintaan khusus sekali teman-teman ya. Oke, itu bukti foto. Nah, tadi saya bilang kita kembali ke laporan FKP. Laporan FKP ini yang mengelolanya administrator. Mana formatnya? Formatnya ada di ya sudah disimpan di link ya. Ini ya silakan nanti diisi. Nah, kalau tidak memungkinkan diketik, bagaimana ya tulis dengan pena boleh. Silahkan saja. Jadi laporan ini teman-teman ini berfungsinya banyak ya. Selain sebagai laporan juga sebagai notulen yang nanti menjadi kelengkapan klaim belanja konsumsi. Isi semua ini teman-teman dan terutama di sini di ringkasan permasalahan, temuan dan solusi ini diisi sedetail mungkin ya. Ya, begitu. Ya. Itu untuk transport dan uang harian. Transport dan uang harian. Ada pertanyaan? Tidak ada, tidak ada. Ya, terima kasih. Ini tadi keliru ya teman-teman ya. Ini 50.000 untuk transportnya Babinsa dan Babin Kamtibmas. 50.000 bukan 150.000. Jadi transportnya sama dengan peserta yang lain. Yang beda hanya mendapatkan uang harian. Kita lanjut ke yang kedua, administrasi belanja konsumsi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dokumen yang perlu teman-teman lengkapi. Undangan sudah tadi ya sama dengan undangan yang tadi. Nah, tinggal dicetaknya yang lebih dari satu atau digandakan. Ya. Kwitansi ini kwitansi teman-teman ya. Jadi rate konsumsi per orangnya, kalau tadi misalkan Bukit Indah ada 11 total pesertanya ya, ada 11 berarti biaya konsumsi yang dikeluarkan itu 11 kali 20.000, 220.000. Per orangnya, per paketnya 20.000. Nah, kalau teman-teman tahu di apa peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan itu 20.000 berarti ada makan. Makan maksudnya nasi, makan berat. Ya, karena kalau hanya snack, kudapan itu maksimalnya 16.000. Jadi teman-teman tidak bisa nanti di administrasi menulis pembelian snack 20.000 itu pasti ditolak. Snack itu maksimal 16.000. Jadi pastikan di administrasinya itu ada tertera makan atau nasi kotak atau nasi bungkus atau nasi geprek segala macam. Ya intinya makan. Mau makan tok 20.000 atau makan dan kudapan misalkan di SPJ-nya. Makan misalkan geprek 12.000, 8.000-nya kue silakan saja. Tapi intinya harus ada makan di dalamnya. Ini contohnya ya teman-teman. Nanti sini untuk mengisi terbilang ya, terbilang. Kalau tadi 220.000 ya tinggal 220.000 rupiah. Ya, ini dikosongkan tidak masalah. Biaya pembelian konsumsi rapat belanja bahan tinggal diisi. Desanya desa apa tadi Indah, Kecamatan Nasal pada tanggal 6 Mei 2023. Nah, nanti teman-teman sini jangan disesuaikan. Misalkan kalau hanya makan saja, misalkan tadi berapa? 11 ya, 11 kali 20.000. Ini udah selesai ya, 220.000. Ya, 220.000. Berarti nanti 220.000 di sini. Ya, 220.000. 220.000 ya. Nah, nanti silang kalau mau disesuaikan rumusnya silakan. Tapi kalau misalkan dengan snack juga, misalkan di sini 12.000, 12.000 ya. Lalu snacknya misalkan 8.000, 11, kemudian snack 8.000 misalnya, gunakan rumus di sini. Bentar ya teman-teman ya.
Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Seperti ini boleh ya. Kalau tadi hanya makan, misalkan ya, hanya makan 11 kali 20.000, 20.000. Sudah, ini tinggal di delete ya, dibuang. Seperti disesuaikan. Nah, yang ditulis di sini nilai bruto 220.000 ya. Ini tanggalnya, tanggal FKB dilaksanakan ya. Yang menerima ini nama dari pemilik tokonya ya, pemilik toko atau pemilik warung di mana kita membeli konsumsi itu. Usahakan tempat membeli snack dan makannya satu tempat saja, karena kalau beda tempat ya dia sebuah akuntansi yang terpisah ya. Jadi teman-teman silakan di apa disesuaikan mana yang paling efisien. Ya, ini nama pemiliknya atau nama manajernya atau nama petugasnya. Jangan lupa kita membeli konsumsi ini di tempat yang ada stempelnya. Walaupun kan secara real sebenarnya bisa saja kita membeli konsumsi di tempat yang tidak ada stempel ya, tapi demi akuntabilitas ya BPS Pusat memberi SOP di tempat yang ada stempel, belilah di sana. Walaupun beli yang bukan di sana, tapi administrasi harus di tempat yang ada stempel. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama ya, kalau kita membeli di toko atau warung, kita bebas dari PPN, bebas dari pajak, ya, karena nggak mungkin dapat 2 juta juga. Tapi kalau kita membelinya di catering, di jasa catering, misalkan PKK, di mana kita memesan, baru nanti disiapkan makanannya, baru dimasak ya, atau misalkan tempat pemesanan kue dan lain-lain, sama pemesanan nasi dan lain-lain, intinya jasa catering lah ya, itu berapapun nilainya akan kena PPh pasal 23 sebesar 4% ya. Karena kalau dia punya NPWP sebesar 2%, tapi kalau tidak NPWP 100% lebih tinggi ya. Saya agak agak sulit ya, maksudnya tidak masalah kalau teman-teman menggunakan jasa catering, tapi tadi nanti ada konsekuensi teman-teman harus mengurangi biaya pajak, disetor kembali ke bendahara untuk disetorkan ke negara. Itu lebih lebih tidak efisien ya. Jadi tipsnya seperti itu. Gunakan toko, warung atau rumah makan. Itu untuk konsumsi ya. Kwitansi sudah. Nah, nota pembelian. Jadi kwitansi ini tidak berdiri sendiri teman-teman. Ya. Kwitansi ini ada notanya, nota terlampir di belakangnya. Ada nota terlampir. Nah, nota ini menjadi penjelasan misalnya. Tadi di sini teman-teman tulis makan. Nah, makannya itu apa? Itulah yang didetilkan di nota. Notanya bisa teman-teman dapatkan dari tempat membeli ya. Kalau nota kita mengenal ada 2 jenis, ada nota pasar. Nota pasar itu seperti ini, nota yang bisa dibeli di toko-toko. Nah, nota pasar ciri-cirinya dia tidak punya kop khusus ya. Jadi teman-teman tulis nanti di sini banyaknya 11 nama barang, jangan makan ya. Nama barangnya misalnya nasi bungkus, harga 20.000, total 220.000 seperti itu. Ya. Di sini didetilkan. Kalau tadi di SPJ hanya udah snack atau makan, tapi di sini didetilkan barangnya apa. Ya, beri tanggal di sini, tanggal pembelian, ya tanggal FKP, bisa tanggal sebelum FKP, ya, tanggal FKP lah ya, kepadanya kepada BPS KUR, lalu di sini distempel oleh tokonya, tanda tangan sama nama, sini tanda terima ini adalah teman-teman administrator, ya beri nama. Ini harus lengkap teman-teman, ya, yang tadi kami sebutkan harus lengkap, ya, harus lengkap. Gunakan pena, ya. Nah, beda kalau menggunakan nota apa, nota toko itu nota yang ada kopnya. Oke, itu ya. Kemudian laporan pesan FKP gunakan yang tadi ya, tinggal digandakan ya. Kemudian berita acara FKP ini sudah ada formatnya ya, teman-teman tinggal isi. Nah, ini berita acara ya, berita acara FKP. Kemudian daftar hadir tadi sudah ada ya, sama daftar hadirnya tadi pilihannya bisa dicetak lebih dari satu ya, atau
digandakan. Ya. Sarannya teman-teman untuk daftar hadir ini cetak lebih dari satu. Jadi tiga lah, tiga. Satu untuk apa kelengkapan uang transport, satu untuk kelengkapan konsumsi, ya. Nanti satu untuk kelengkapan honor fasilitator. Ya, sebaiknya begitu. Karena kalau digandakan agak nggak pas ya. Itu kan tanda tangan yang menunjukkan autentikasi kehadiran ya. Seperti itu. Oke, untuk konsumsi jelas ya. Nah, kita masuk ke yang pembayaran ketiga yaitu honor fasilitator ya. Honor fasilitator dibayar tunai. Jadi fasilitator itu teman-teman berapa jam pun FKP berlangsung, mereka fasilitator mendapatkan honor sebanyak 2 jam, yang satu jamnya bernilai 100.000 rupiah. Jadi brutonya 200.000. Kenapa 200.000 saya sebut bruto? Karena ada kewajiban pajak PPh pasal 21, nanti kita jelaskan. Ya, teman-teman fokus ke ada 7 ya, 7 dokumen yang perlu disiapkan. Satu jadwal tadi sudah dijelaskan, daftar kehadiran ya. Gabung saja dengan daftar kehadiran tadi, daftar hadir yang ada tadi ya. Ya, nggak perlu bikin daftar hadir khusus. Lalu daftar riwayat hidup. Daftar hidup ini memang wajib ya, wajib sebagai kelengkapan dari honor narasumber ya. Ya, ini bisa dicetak, nanti diisinya bisa diketik, bisa ditulis tangan. Sama tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, status, dan lain-lain, nomor handphone. Ini usahakan diisi ya teman-teman ya. Jadi usahakan diisi untuk kita mengkonfirmasi dan lain-lain. Ya diisi. Nah nanti tanda tangan di sini siapa ya? Fasilitator yang bersangkutan ya, tanda tangan dia di sini. Tidak perlu dicap, tidak perlu. Oke. Kemudian oh ini tadi salah ya. Ini bukan asisten fasilitator, ini administrator. Jadi kemarin sempat ada keliru. Kita menulis yang bertanggung jawab untuk undangan dan berita acara itu asisten. Ternyata dikoreksi administrator. Laporan pelaksanaan tadi sudah, fotokopi NPWP-nya jika ada. Kalau tidak ada nggak apa-apa dan tidak perlu dipaksakan ya. Ya, kita perlakuan sama lah. Kita anggap fasilitator tidak punya NPWP. Kalau mau, kalau tidak ya tidak apa-apa. Lampirkan saja ya, NPWP-nya. Nah, lalu daftar pembayaran honornya seperti ini. Ya, kita lihat teman-teman. Ya. Oke, biar sama ya, biar sama, tidak perlu pakai lampiran NPWP ya, biar sama penghitungannya. Sekali lagi kita ulangi. Ini sudah terisi, teman-teman, namanya juga sudah terisi otomatis dari data tadi. Sudah ya. Tinggal dibayarkan. Berapa yang dibayarkan? 194.000. Dan inilah dana yang teman-teman terima kemarin ya, bukan 200.000, sudah dipotong pajak. Jadi khusus untuk ini, untuk honor fasilitator, teman-teman tidak perlu lagi menyentorkan pajak ke BPS karena ketika kemarin teman-teman mengambil dana itu sudah dikurangi dengan pajak. Nah, kok 6.000? Kenapa 3% pajaknya? Nah, jadi begini, teman-teman. PPh pasal 21 itu 5%. 5%. Kalau tidak ada PPP naik 20% menjadi 6%. 6%. Nah, karena kepala desa ini dianggap bukan pegawai, maka tarifnya adalah 50% dari tarif seharusnya. Jadi 50% dari 6%, maka 3%. Ya. Jadi tidak perlu dipolemik lagi dengan, oh kan ada NPWP. Yang nilai juga tidak signifikan, teman-teman ya. Jadi tetap kita berikan pajak 3% ya. 50% dari 6%. Sudah, ini tinggal diberikan, jangan lupa didokumentasikan. Sudah, nah sekarang yang terakhir, kelengkapan dokumen biaya kebersihan. Jadi biaya kebersihan ini diberikan kepada orang yang di FKP itu nanti bertugas atau berperan sebagai penyedia jasa kebersihannya, menyiapkan dan lain-lain. Itu konsepnya. Ya. Itu konsepnya. Jadi yang teman-teman perlu lengkapi adalah satu kwitansi. Ya. Jadi kwitansi seperti ini ya, kwitansi. Tulis lagi tadi desanya, desa Bukit Indah, Kecamatan Asal, pada tanggal berapa FKP-nya. Ini brutonya sudah diisi 50.000 satu paket. Lalu PPh-nya juga sama, 50% dari 6%, jadi 3%. Ada pajak 1.500. Nah, teman-teman ingat, dana yang teman-teman terima kemarin ya,
Itu dana bruto. Jadi biaya kebersihan masih dana bruto 50.000 belum dikurang dengan pajak. Artinya apa? Nanti ketika teman-teman melengkapi administrasi keuangan di BPS KAUR, 1.500 dikembalikan ke bendahara. Untuk apa? Untuk disetorkan ke negara. Ya. 1.500 ini tidak signifikan, kecil. Tapi kalau dikali semua FKP ya besar juga. Ya. Apakah nanti teman-teman di lapangan akan menyerahkan 50.000? 50.000 bulan-bulan ya silahkan saja ya. Kalau tidak mau repot. Tapi tetap teman-teman harus menyetorkan 1.500 ya ke BPS KAUR untuk disetorkan ke negara sebagai pajak PPh pasal 21. Nah, yang menerima ini teman-teman orang ya. Oh, ini salah, tidak diisi dengan stempel warung ya, salah ini. Oke. Ini orang ya, bukan jabatan, ini orang pribadi dan tidak perlu dicap. Bahkan jangan dicap ya. Karena kita menyerahkan bukan ke instansi tapi ke orang. Orangnya siapa ya? Silakan siapa saja yang ada di situ, orang desa di sana. Bisa staf desa segala macam, boleh. Ingat orangnya harus apa? Harus real, nah, harus real. Bagaimana pembuktian realnya? Itu tadi fotokopi KTP-nya. Foto lalu di copy KTP-nya, dilampirkan di SPJ ini nanti. Ya, ya. Fotokopi KTP-nya ini wajib. Jadi kalau ada kwitansi penerimaan biaya kebersihan tapi tidak ada fotokopi KTP-nya, bisa dicurigai oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai penerima bodong. Ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa penyerahan uangnya didokumentasikan, diletakkan di dokumentasi, di foto pembayaran. Ya. Oh berarti ini kurang ya, menu fasilitator, ruang transport, biaya kebersihan ya, biaya kebersihan, uang transport dan uang harian secara tunai. Jadi ini yang saya sampaikan tadi teman-teman, filenya, file Excel ini kalau bisa download ulang ya, karena setelah di apa setelah digunakan seperti ini kita baru tahu ada perubahan-perubahan ya. Jadi insya Allah malam tanggal 29 ini yang versi finalnya nanti saya upload ke link ya. Tuh. Nah, teman-teman semua, inilah ya semua dokumen yang perlu kita lengkapi. Apakah sudah jelas? Tentu tidak ya. Saya yakin tidak begitu jelas. Tapi setidaknya apa yang kami sampaikan ini sudah memberikan sedikit pencerahan. Ya, sedikit pencerahan. Kalau ada diskusi, silahkan didiskusikan, ditanyakan. Bisa langsung melalui WA maksudnya, atau melalui link tanya jawab yang sudah kami sediakan. Nah, sampai hari ini memang belum ada yang bertanya, maka belum ada yang kami jawab. Ya, sini saja tulis pertanyaannya. Kenapa di sini tidak langsung lewat WA? Silahkan mulai WA. Tapi kalau di sini kelebihannya adalah pertanyaan yang sama tidak akan ditanyakan secara berulang dan semua jawaban akan diketahui oleh semua orang. Jadi bisa saling di cross check. Itu kami kira yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.